Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Bersyukur lewat pujian kita diingatkan kembali merenungkan siapa hidup kita. Bapak Ibu setuju? Kalau Bapak Ibu bisa berdiri, bisa duduk, bisa beribadah di hari ini. Saya seringkali suka untuk keberuntungan, tapi untuk hidup tidak ada keberuntungan. Yang ada kasih karunia. Colek kiri kanannya Bapak Ibu, banyak colek-colek kita hari ini ya. Engkau ada hari ini karena Tuhan masih mau atas hidupmu. Yuk obrolin. Semua ada rencana Tuhan. Semua diam gak tahu mau apa begitu ya. Tapi saya percaya saya pun berdiri di tempat ini bukan keinginan saya. Tapi kalau Tuhan sudah mau, saya selalu positive thinking. Kalau saya berdiri di tempat ini mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya. Dan sesuai dengan kita hari ini tema menghadapi pengkhianatan. Sikapnya dengan apa? Dengan Injil. Bapak Ibu harus sadar, tidak semua orang suka sama kita. Setuju? Kekecewaan terbesar, kepahitan terbesar ketika kita berekspektasi terhadap sesuatu. Kalau saya datang hari ini ke sini, berekspektasi, semua orang selamat pagi, kodiki, cipika, cipiki, shalom. Dan saya tidak mendapatkan itu, kecewa besar dan saya pahit besar. Kebanyakan ternyata pengkhianatan itu dua versi Bapak Ibu. Kalau versi kita seringkali kita salah. Karena bapernya hidup kita. Tapi memang kalau Tuhan izinkan ada yang merobek setiap sifat kita. Kita harus terus on the track. Katakan amin. Nah kita akan mulai pagi ini. Luar biasa sekali. Kita tidak bisa mengontrol situasi dan keadaan di luar. Katakan tidak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Untung saya tidak pengguna Pertamina Deck gitu ya. Hari ini 23.000 katanya 900 dari berapa begitu saya tidak tahu. Saya pengguna Pertalite setia. Jadi intinya apa? Kita nggak bisa. Apalagi hari ini kita mendengar suatu saat akan ada kenaikan lagi. Nggak bisa. Panas, dingin, hujan, banjir nggak bisa. Itu situasi di luar yang tidak kita bisa kendalikan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi yang bisa kita kendalikan situasi hati kita. Katakan amin. Keadaan apapun Tuhan izinkan. Saya suka bahasa ini. Tuhan izinkan keadaan apapun. Tapi yang Tuhan mau adalah respon hati kita. Respon kita yang akan menentukan siapa Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup saya hari ini tidak mengejar kesempurnaan. Lelah Bapak Ibu mengejar sempurna. Lelah banget. Seringkali kita ada dalam keadaan yang enggak mood. Setuju Pastor? Kita harus semua mood aja begitu. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang aneh, enggak. Ada situasi yang memang kita enggak bisa untuk selalu seperti itu. Saya seorang hamba Tuhan, berapa banyak orang yang datang ke rumah saya, Pastor minta waktunya konseling. Dulu saya orang yang oke saja. Oh iya silahkan, penuh kemunafikan tante. Udah jam 10 saling lihat, kok enggak balik-balik nih orang. Kemudian orangnya ngomong gini, enggak apa-apa Pastor, oh enggak apa-apa. Berapa banyak kita bermain di area itu. Bukan tidak mau melayani, kita punya prioritas lain. Tapi intinya karena saya ingin mengejar kesempurnaan. Tapi Tuhan bilang pagi ini, enggak bisa kita sempurna. Setuju? Tapi kita mengejar kedewasaan. Dewasa itu bisa salah. Dewasa itu bisa gagal. Tapi orang dewasa selalu punya respon hebat atas semua peristiwa. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita masuk hari ini tentang percideraan, tentang pengkhianatan. Oh haleluya, saya lihat muka-mukanya, ya muka-muka yang tidak dikhianati semoga ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan masuk dengan sederhana sekali dan minta pimpinan Roh Kudus untuk bukan kita menjadi jaksa untuk melihat orang, oh pantesan si Inci Eta dikhianati suaminya, gak usah. Oh ini orang kesakitan hati, gak usah. Tapi kita menjadi jaksa atas hidup kita sendiri. Kita koreksi hari ini, jangan sampai kita di lubang yang sama. Karena kita dikhianati dan tidak punya respon yang hebat. Mudah untuk berbicara rohani, setuju? Mudah untuk nyanyi lagu rohani. Mudah untuk membacakan ayat yang rohani. Tapi kita belajar hari ini untuk hidup jadi rohani. Yaitu apa? Sepakat setiap saat mengejar kedewasaan. Dewasa bicara soal respon hati. Baik,
menghadapi pernyataan Injil. Next slide. Oh di sini ya, sorry. Matius 26 ayat 47 sampai 50 adalah ayat yang diberikan pada saya. Kita baca Bapak Ibu ya, sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Labi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Highlightnya apa? Yudas adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Orang yang dekat. Tapi firman Allah berkata dia yang mengkhianati Yesus. Cukuplah, gak usah dibahas lagi. Dia yang menjual Yesus. Dia menjadi salah satu akses untuk Yesus mati di kayu salib. Dimulai dengan Yudas. Setuju? Dan slide ketiga siapa Yudas? Salah seorang dari 12 murid Yesus. Dia bendahara dari 12 orang itu. Dia dipercaya Yesus. Ada kepercayaan lebih dibanding yang 11-nya. Keren gak Bapak Ibu? Coba tolong jawab. Tapi yang terjadi pengkhianat. Saya mau katakan, pengkhianat itu lawan dari kesetiaan. Bapak Ibu tahu arti setia? Setia itu 2 unsur. Ada komitmen dan ada konsisten. Kalau hanya komitmen, kita bisa. Momentum KKR pun bisa kita komitmen. Saya ingin mengiring Yesus, nangis-nangis bisa. Tapi lanjutkan ke konsistenan. Waktu kita di pernikahan seringkali saya juga pernah ngalamin, saya terima Tanti Melinda istri saya, baik suka atau duka, baik senang atau susah, baik sakit ataupun sehat, sampai maut memisahkan. Itu komitmen. Tapi konsistensi harus dijalankan, itu setia. Jadi banyak dari kita sebetulnya belum setia. Kenapa? Gagal di konsisten. Komitmen itu bisa diubah setiap saat. Tapi komitmen tanpa konsisten itu hanya PHP. Nah, colek kiri kanannya, PHP. Tahu PHP? Pengharapan hanya palsu. Apapun lah jawabannya ya. Pokoknya mah bohong. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Bapak Ibu, orang yang dihianati itu seperti apa sih rasanya? Kalau ada Bapak Ibu yang belum mengalami, bersyukur sama Tuhan. Tapi yang sedang mengalami juga harus bersyukur. Karena itu semua si izin Tuhan. Saya mau tanya, Yudas tahu nggak bahwa hidupnya akan mengakhiri seperti itu? Dia pasti tidak tahu. Setuju Bapak Ibu ya? Dia berusaha untuk komitmen, dia berusaha untuk konsisten, tapi di tengah perjalanan dia gagal. Tapi Yesus tahu bahwa suatu hari Yudas pasti mengkhianati. Itu keren banget. Oke, kita lihat sehari-hari. Kalau Bapak Ibu seorang suami cari calon, misalnya seorang istri, dan tahu suatu saat istri saya bakal meninggalkan saya. Jadi enggak ke pernikahan tante? Maaf. Enggak akan. Saya juga sama enggak akan. Langsung di unblock. Langsung enggak mau lagi. Tapi Yesus tahu suatu hari dia akan mengkhianati aku. Malah dikasih kepercayaan bendahara. Perenungan ini enggak habis akal. Enggak bisa saya merenungkan dengan logika saya. Tapi kita akan belajar, apakah Yesus so rohani, so hebat? Enggak. Apa kasihnya begitu amburadul begitu? Tidak. Tapi ada hal lain yang akan kita bahas hari ini. Kenapa Yesus melakukan itu? Pengkhianatan itu terjadi, bukan saya sama brother siapa namanya? Felim. Oh dikirain Felik ya, Felim. Saya nggak akan mungkin dihianati ketika mungkin pastor ini mic-nya 30 menit dan akhirnya saya diberhentiin 20 menit dan saya ngomong Felim mengkhianati saya. Nggak bisa, nggak dekat, baru kenal sekarang, betul? Baru kenal sekarang. Atau saya jualan ke emang tukang buah sehari-hari, tante ya, ini berapa? Manis, tante manis, nggak ada semanis Asia Tenggara begini dan kita beli. Pulang asam. Tante bisa ngomong itu pengkhianat dalam hidup saya dan tante luka batin, hatinya kecewa. Saya kecewa, kepahitan sama tukang buah di pasar baru. Itu mah rada-rada. Pengkhianatan terjadi orang dekat.
yang sudah kita percaya, yang sudah ada ikrar janji, yang sudah aman kita menaruh hidup, yang sudah aman kita berjalan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tiba-tiba ada sebuah kejadian, dia mengkhianati, melanggar apa yang dibicarakan, bohong, setuju? Disitulah muncul yang disebut namanya pengkhianatan. Nah Yesus bicara betul-betul, dia dihianati Yudas. Simon Petrus mengkhianati, menyangkal terlalu banyak. Tapi Yesus tahu mereka suatu hari akan mengkhianati. Ini keren yang harus kita pelajari. Katakan amin. Nah ini keseharian ya. Ada yang disebut gini, kepahitan yang dibenarkan. Nah, apa sih kepahitan yang dibenarkan? Contoh, ini netizen ini kacau, tante. Tahu netizen? Penonton tuh kacau sekali. Misalnya, saya ngalami kepahitan. Betul pahit, tapi yang ngomporin siapa? Kadang-kadang penonton, kadang-kadang orang-orang sekitar kita dengan tujuan apa? Kalau bos lagi sakit hati, misalnya nih seorang bos. Aduh gila ini, gua punya karyawan, akhirnya buka sendiri. Aduh kurang ajar, wajar. Masa puji Tuhan, karyawan saya begitu itu sempurna sekali. Tapi ketika itu diobrolkan, naruh kepahitan. Nah ini mungkin ring satunya datang, bos. Gak apa-apa bos, bos juga manusia. Wajar bos, kalau saya jadi bos, gua udah bunuh orang itu. Nah itu kepahitan yang dibenarkan. Jadi dia merasa aman-aman saja. Berapa banyak dari kita yang membenarkan kepahitan itu. Yang membenarkan kekecewaan itu. Nangkep Bapak Ibu sudah terkasih? Hati-hati. Jangan sampai hari ini kita ada kebenaran yang kepahitan yang dibenarkan. Bahasa saya itu teroris batiniah. Ngehajar batiniah kita merasa benar padahal gagal semua. Karena orang-orang menganggap apa yang kita lakukan, sikap kita benar. Wah bos kalau gua jadi elu, Bapak Gembala, Pastor, kalau saya jadi gitu udah wajar. Langsung ngelawan. Yesus juga bisa ngelawan. Yudas mudah banget dimatiin. Keluar dari kayu salib mudah banget. Tapi Yesus tahan itu. Itu sebuah nilai yang kita akan belajar nanti. Banyak sekali nilai yang Yesus ajarkan menghadapi pengkhianatan dengan Injil. Dan kalau Yesus mau kita ikut artinya apa? Kita mampu. Ini menariknya. Kenapa kita mampu? Roh Kudus menolong kita. Berbahagialah orang-orang yang menghidupi cara kerja, cara jalan, cara hidup daripada Kristus. Makanya begini Bapak Ibu, maaf ya, yang pakai kalung salib nih, pakai kalung salib. Ya nggak apa-apa. Kalau suatu saat ketakutan, setan-setan diginiin nih, dalam nama Yesus. Sekarang ada film bagus banget tuh, film saya penghobi nonton film, Mami, The Mami itu ya. Itu omahnya ngedoain. Dalam nama Yesus cucunya, malah omahnya mati. Walaupun itu tidak alkitabiah, karena kuasa Kristus tetap ada. Tapi kalau Dracula pakai salib, lari, bukan soal salibnya. Tapi salib yang berkuasa ketika kita menghidupi nilai-nilai salib, katakan amin. Sekalipun engkau tidak seperti rohani, sepertinya engkau tidak punya talenta, tapi ketika menghidupi nilai-nilai salib, itu orang keren banget dimanapun berada. Bukan soal bicara. Bukan soal doa yang panjang. Mungkin kau tidak terlihat apa-apa. Tapi dalam hidupmu nilai-nilai salib itu kau hidupi. Keren. Ada orang waktu saya kuliah namanya Ratna, orang Medan. Berapa orang muslim yang terima Yesus karena Ratna. Bukan karena khotbah. Kadang-kala juga khotbah dipakai Tuhan, katakan amin. Tapi karena apa? Setiap masuk kelas cuma gini. Halo, senyum. Itu ada orang yang tertarik karena Tuhan izinkan sebelahnya orangnya kesepian. Itu nyata. Kenapa? Karena dia menghidupi nilai-nilai salib. Jadi bukan soal salib. Saya katakan nyanyi rohani, bicara rohani, kata-kata rohani belum tentu engkau jadi rohani. Tapi yang belajar menghidupi hal-hal yang rohani, itu dimanapun kau berada, selalu ada perkenanan Tuhan, katakan amin. Selalu ada pembelaan Tuhan. Baik. Kita masuk. Nah ini. Bahasa saya. Teroris batin.
kepahitan yang bisa dibenarkan, yang bisa membunuh Anda. Yang tadi, nggak apa-apa kok, kalau aku jadi Koko, gue hajar, gue bunuh, Koko masih baik. Akhirnya agree, oh iya ya nggak apa-apa ya. Dia juga tidak sapa saya, masa saya harus sapa dia? Nangkap sesuatu? Ciri-cirinya apa sih yang ada dalam area kepahitan yang bisa dibenarkan, yang lama-lama bisa membunuh? Nih, orang-orang pahit ini menjalani hidup dengan perasaan negatif terhadap segala sesuatu. Tidak pernah positive thinking, lihat sesuatu. Yang ada nyentuh hidupnya selalu negatif, tidak pernah berpikir positif. Yang ada apa sikapnya? Baldem. Tahu baldem? Balas dendam. Baldem, bahasa saya baldem. Itu orang awalnya baik, tiba-tiba bisa sifatnya luar biasa. Karena apa? Tidak mendapatkan sesuai ekspektasi. Kalau kita mah tidak sesuai ekspektasi, ya sudah saja. Ini makanya melukai hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain mudah terluka ketika ekspektasi tidak sesuai. Bapak Ibu ibadah di tempat ini. Bapak Ibu bisa jadi baldem, bisa jadi kecewa, bisa jadi pahit gara-gara pembicaraan tidak sesuai dengan saya inginkan. Kok pujiannya begini? Kok keadaannya begini? Ini area yang merusak kita terus. Teroris batin yang ngebunuh hidup kita, lama-lama bunuh. Kenapa? Terikat dengan masa lalu, ada merasa tidak dihargai dulunya, sehingga dalam pengejaran hari ini apa? Mengejar validasi. Hati-hati itu teroris batin. Kemungkinan Anda menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Akan nutup kalau kita pelihara itu semua. Perkataannya mudah melukai, tindakannya menyakitkan. Pernah ketemu orang itu? Mulutnya kok ngeri banget. Dan kita bisa cedera. Itu melukai orang lain. Ini ciri-cirinya. Next slide. Nah ini, dalam satu artikel di surat kabar Newsweek, penulisnya memulai dengan membuat pernyataan tentang kebenaran yang ada dalam Pemazmur. Daud pernah mengalami itu, hari-hariku lelah, tulangku merasa lesu. Tidak mau mengampuni dalam waktu yang lama merupakan bagian dari natur alami manusia. Setuju? Memang gua disakiti. Tapi kalau terus-terusan kita tidak ngampuni, bahkan merasa dihianati, merasa ada kepahitan yang dibenarkan, bukan hanya merusak kesehatan rohani, tapi kesehatan fisik. Berkali-kali Tuhan izinkan saya besuk ke rumah sakit, sakit kanker, sakit penyumbatan batang otak, ada kekurangan gula, natrium ya, garam, itu ngeri loh kok yang kekurangan natrium. Ketemu saya cuma gini, udah manggungnya beres belum? Terus babinya udah dimasukin belum ke kandang? Ya saya jadi ikut ngaco juga, oh babinya banyak, ngaco lagi dia, tambah ngaco. Maaf, umur 51, buka kulkas kencing. Anaknya gak mau jaga lagi, takut lihat papa nangis. Kulkas, kencing di kulkas, kekurangan garam. Selidik demi selidik. Pahit hidupnya. Selidik demi selidik. Kalau saya sebagai jaksa atau pengacara dia, saya agree dengan hidup dia. Kenapa? Banyak dicederai orang. Istri langsung bilang begini, ini si Koko kasihan. Dijolomi mama papahnya, ditipu sama orang. Itu korban kan? Tapi kalau dia tidak mawas diri tadi itu, hancur dia sakit. Berapa banyak yang kena kanker, ini bukan teori, saya datang dengan mata kepala saya sendiri. Gak sembuh-sembuh, kesakitan, gak mau ngomong Yesus. Tapi ketika ditoel masa lalunya, luka batin, kepahitan, ampuni kok, ampuni. Ampuni mantan istrimu, ampuni. Dan saya bawa istrinya, bertatap-tatapan 20-an tahun, enggak. Nangis, besoknya dipanggil Tuhan. Ada kelepasan, hati-hati, teroris batin. Kita seperti baik padahal sakit. Ini akan nutup semua jalan di masa depan yang Tuhan inginkan, percaya. Ini waktu saya mepet banget, ada 20 slide lagi. Nah itu ya Daud ya, saya nggak usah bahas, cepat saja. Apakah Yesus tahu Yudas mati? Katakan sama-sama tahu. Udah tahu dah, saya udah jelasin. Salib, bicara apa? Kenapa Yesus bisa mengampuni Yudas? Satu, dia punya kasih yang tulus. Kasih yang tulus
Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada ekspektasi. Yang dia lakukan dengan ketulusan, katakan sama-sama dengan ketulusan. Kalau kita mengasihi seseorang, tapi ada keinginan, itu bukan tulus, itu modus. Kita baik ke orang, tiba-tiba baik, pasti ada yang diinginkan di orang itu. Tapi kalau tulus, mau dia terima, mau ucapan terima kasih, mau kamsyah, mau syesye, mau enggak, saya tulus. Bebas tuh orang seperti itu. Kasih yang tulus, ada pengorbanan, ada ketaatan sampai di kayu salib. Katakan amin. Ini yang harus kita hidupi. Pengkhianatan, kita lawan dengan cara Injil. Katakan amin. Salib itu. Yang pertama, kasih yang tulus. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ketulusan menyegarkan. Katakan sama-sama menyegarkan. Membawa berkat buat yang menerima. Istilah lain yang keluar dari hati menyentuh hati. Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama orang tapi ngerasa dia mah ngomong nggak pakai hati? Pernah? Ngedengerinnya gini, oh iya ya. Oh, terus tiba-tiba lagi serius udah nangis-nangis. Itu batagor udah dibalikin belum? Itu tidak pakai hati. Tapi orang yang ngomong pakai hati, nyentuh hati Pak. Jadi ketulusan itu keren, bukan hanya menyegarkan kita keluar dari kepahitan yang dibenarkan, juga menyembuhkan orang. Makanya kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan ketulusan. Mau dicaci maki balik, mau tidak ditanggapi, kalau kita tulus itu nyegerin orang itu dan nyembuhin diri kita, katakan amin. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ketulusan tidak ada sakit hati karena tidak ada ekspektasi, setuju? Semakin besar ekspektasi kita semakin kecewa. Ketulusan itu tidak lepas dari komitmen dan konsistensi. Jadi tidak ada mungkin orang tiba-tiba tulus, enggak ada. Yang ada modus. Tapi ketulusan itu dibangun dari rasa komitmen, konsistensi. Mungkin jatuh lagi, lakuin lagi, berat. Lakuin, tadi worship leader berkata, wajar. Tapi dia belajar menenangkan kembali dirinya. Lama-lama kita akan menang di area itu. Itu yang disebut konsistensi. Jadi Tuhan tidak mau kita jadi Superman, Superwoman, enggak. Manusia-manusia biasa yang bisa gagal dan salah. Tapi respon hati kita menentukan. Ada amin? Saya tidak mau teroris batin itu nyerang kita seperti orang baik. Lama-lama bunuh kita, bunuh pengharapan kita, bunuh masa depan kita, bunuh karakter kita, bunuh panggilan kita terhadap Tuhan. Hati-hati. Lanjut, karena waktu. Pengorbanan. Katakan sama-sama pengorbanan. Yesus korban. Ada kerendah hatian. Setiap kematian menghasilkan kehidupan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Setiap, apa yang saya maksud di sini? Bapak Ibu, saya pernah ngomong juga tapi gak apa-apa ya, reminder, the power of statement diulang-ulang lagi. Yesus mati, hasilnya apa? Kita hidup, setuju? Karena Yesus menebus jiwa kita, dosa kita, setuju gak? Yesus mati, kita hidup. Ada kematian, ada kehidupan. Nah saya mau tanya Bapak Ibu ya, kita enjoy dulu sebentar. Tadi pagi yang sempat makan ada mungkin ya. Bapak Ibu makan apa? Ada yang sayur-sayuran. Oh saya mau udah langsung B2 pagi juga gak apa-apa. Gak apa-apa, langsung B2 gak apa-apa. Saya tanya, jadi Bapak Ibu, Tante, Om hari ini hidup karena ada makanan yang dimakan. Itu logika tuh. Babi kalau demonstrasi saya mau dibunuh, gak bisa makan babi. Babi mati, Tante jadi hidup. Karena makan babi. Oh saya mah sayuran, bayam, kangkung. Kalau bayam diangkat, ditarik, gak mau nempel terus ke tanah. Kita jadi gak makan sayuran. Jadi kita makan sesuatu hari ini hidup karena ada yang mati. Logikanya apa? Kalau kamu matikan keinginan dagingmu, matikan kebencianmu, matikan luka hatimu, kamu bisa ngasih kehidupan kepada orang. Nih, rahasia besar dari hidup. Maaf ya. Dek siapa namanya? Apapun lah, saya kedengar ya. Saya benci sama Sarah nih. Terus Sarah tuh kecewa ke saya. Karena betul saya jahat banget. Dan akhirnya Sarah ngomong gini, tiap ketemu Kodiki, gua akan buang muka. Faktanya tiap hari kita ketemu. Mau terus buang muka begini. Jadi gini gedek kan. Tapi Sarah tidak akan pernah menyembuhkan saya. Tapi kalau Sarah ngomong gini, setiap ketemu, hai Kodiki, saya jadi aneh loh. Wih si Sarah udah dilukai kok, masih nyapa besoknya. Kodiki sudah makan. Kodiki hati-hati, bahasa-bahasa sederhana.
Roh Kudus tolong saya hidup karena dia matiin sesuatu, egonya. Prinsip kematian itu melahirkan kehidupan. Suami, istri, anak, orang tua, yang ada kita bukan mematikan keinginan daging, ngehidupin keinginan daging. Lu tampar pipi kiri, gua kasih pipi kanan. Lu udah mau bohong ke mama, gua hajar lagi. Nah itu kan baldem lagi. Tapi kalau kita belajar, sekalipun sakit, cedera, pengkhianatan. Say sorry, istri saya korban pengkhianatan saya. 2002. Kenapa saya bisa berubah hari ini? Berkali-kali dia mendemonstrasikan kasih. Berkali-kali dia belajar untuk duduk diam. Untuk mematikan egonya tidak balas dendam. Dan itu menghidupkan saya. Boleh pemain keyboard ke depan. Dan kita akan selesai. Nangkep Bapak Ibu? Nah, yang terakhir ini, kita dengan cepat saja. Ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. Yang pertama tadi apa? Kasih yang tulus. Yang kedua, kerendahan hatian. Yang ketiga, ketaatan. Bapak Ibu tahu yang namanya taat? Waktu Yesus tidak membalas Yudas, itu hanya satu. Karena Yesus taat kepada kehendak Bapa harus mati di kayu salib. Dia tahu God's will, kehendak Bapa atas hidup Yesus. Hidup gak ada yang kebetulan, katakan sama-sama gak ada yang kebetulan. Jadi seringkali Tuhan izinkan, saya ulangi lagi. Seringkali Tuhan izinkan dalam hidupmu ada orang-orang yang ngacak-ngacak batiniah kamu. Wih ngeri banget nih omongannya, seriously. Kamu jalan lagi enak-enak, tiba-tiba ada yang ngacak-ngacak suasana hatimu. Itu Tuhan izinkan. Seperti Yesus yang dialami karena Yudas. Pernah ngalami itu? Tujuannya apa? Kita lihat mengapa Firaun tegar tengkuk. Saudara tahu enggak? Musa disuruh bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapapun yang disuruh Tuhan pasti suka kan? Tapi dalam perjalanan Musa hampir menyerah karena sakit. 2-3 juta bangsa Israel ini sepertinya benci kepada Musa. Kalau saya yang disuruh Tuhan, gue langsung berhentiin misinya dan bye-bye, Tuhan salah orang, gue gak kuat. Janji Tuhan kagak ada, pelindungan Tuhan kagak ada, yang ada gue dimaki, yang ada gue difitnah. Itu Musa. Mungkin hari ini kau mengalami yang seperti itu. Kok begini ya jadinya? Kok gue pelayanan gak ada penghargaannya? Kok gue kerja malah ditusuk dari belakang? Tapi God's will, kehendak Bapa yang Tuhan izinkan atas hidup kita, katakan amin. Luar biasa enggak? Air jadi darah. Musa berkata, terima kasih Tuhan. Semoga Firaun tobat. Betul enggak? Enggak tobat-tobat sampai tulah ke berapa? 10. Sampai kematian anak sulung. Ngeri enggak? Harus 10 kali itu peristiwa besar. Dan akhirnya Musa ngomong gini sebelum ke 10. Nih ayatnya. Tuhan, kenapa Firaun gak tobat-tobat? Kenapa terus dia mencederai aku? Kenapa dia terus fitnah aku? Nih Tuhan ngomong apa? Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kenapa situasi ini terjadi di hidup aku? Kenapa orang benci aku? Padahal aku udah baik. Kenapa aku difitnah? Tuhan ngomong yang sama. Aku yang buat bosmu keras kepala atas hidupmu. Kenapa? Supaya aku menunjukkan mujizat dan berkat atas hidupmu. Supaya aku menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Keren gak? Tepuk tangan buat Tuhan. Keren banget. Tuhan tahu kamu udah gak kuat. Tuhan tahu air mata kamu udah aduh. Tuhan tahu engkau wanita hebat. Tapi Tuhan teruskan. Supaya aku memperbanyak tanda mujizat. Supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Lewat apa? Kasih yang tulus. No ekspektasi, lakukan. Lewat kerendahan hatian. Arti kerendahan hatian tahu Bapak Ibu? Kalau saya ngelakuin sesuatu ke tante misalnya. Terus tante kecewa. Dan tante punya cara untuk jatuhin saya. Itu bukan gini. Tantenya tahu kemampuan untuk ngebalas saya. Betul? Tapi tante putusin gini. Saya gak akan mengebalas Diki. Itu rendah hati, ada kemampuan tapi tidak balas. Tapi kalau kita gak punya kemampuan, terus saya gak akan ngebalas, itu bukan rendah hati. Ya terbuka kemampuan aja.
Hati-hati, rendah hati itu beda tipis. Berapa banyak kita punya kemampuan untuk balas, punya kemampuan untuk hajar balik, punya kemampuan untuk bunuh lagi orang itu, tapi kita berhenti enggak. Itu keren, surga bergetar. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Apa sih hari ini pesan pentingnya? Bersyukur dengan orang-orang sekitarmu, bersyukur dengan sahabat-sahabatmu, siapapun orang di depanmu, di belakangmu, di sampingmu, yang hari ini kau mengalami sepertinya dia tanda kutip bunuh saya, dia neti saya, aku yang mengeraskan. Jadi kalau orang ribut tuh, anak sama orang tua, anak jodoh, Tuhan kenapa si mama? Tuhan ngomong gini, aku yang mengeraskan hati si mama, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mau seperti itu Bapak Ibu? Tapi tadi kasih yang tulus, gak ada ekspektasi. Enak loh bro kalau gak ada ekspektasi. Mau datang kemanapun gak ada harapan, ingin dipuji, ingin disambut, nyaman. Dan saya bebas dari itu. Bapak Ibu gak usah muji saya pulang, saya sekedar pulang. Enggak. Kalau dulu jujur, saya hamba Tuhan harus jujur, gak ramah ya yang undangnya. Serius bro, belajar. Saya pernah diundang satu jemaat. Mungkin karena dress code saya enggak branded, mungkin karena saya tidak terlihat orkai atau apa, saya enggak ngerti. Jadi akhirnya gini, duduk sana Pak, pernah saya yang diundang. Bisa gak saya ngomong ini? Saudara tahu, saya yang diundang hari ini. Bisa, mungkin aduh maaf, enggak, duduk aja di tengah. Dia kesulitan, kontak-kontak, tiba-tiba saya ngangkat. Pastor di mana? Oh saya di tengah. Waktu lihat dia, aduh pastor, ya kenapa aduh-aduan? Ternyata dia kan udah memperlakukan beda dengan orang lain, betul. Berapa banyak kita bermain di area itu. Berbahagialah orang yang tulus, gak ada ekspektasi, yang penuh kasih, ada kerendah hatian, dan terakhir apa? Taat aja jalan sama Tuhan. Keren, itu yang disebut apa? Diperkenankan Tuhan, dipromosikan Tuhan. Kita jangan gila hormat, cari hormat. Hormat itu dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.